Film berawal dari seorang pria yang bernama Cakra sedang bekerja di sebuah sawah. Cakra memiliki 5 saudara dan kedua orang tuanya. Total ada 8 orang yang tinggal di rumah sederhana itu. Di saat dia sedang makan bersama keluarganya, dia disuruh ayahnya untuk mengambil pupuk esok hari. Dia di sini protes kepada ayahnya. Kenapa selalu harus dia? Dia telah bekerja keras selama ini, tetapi dia tidak pernah mendapatkan bayaran sedikit pun. Dan dia pun meminta bayaran kepada ayahnya. Cakra pun menyinggung soal kenapa ayah dan ibunya harus memiliki banyak anak. Ayahnya pun terlihat marah kepadanya. Terlihat di sini Cakra ingin pergi dari desanya untuk merubah hidupnya. Saat Cakra bermain bola bersama teman-temannya, dia mendapatkan informasi jika temannya mendapatkan kerja dan gaji yang lumayan di Thailand. Hanya saja, biaya yang dibutuhkan ke Thailand cukup mahal. Cakra dan temannya pun mengajukan diri ingin pergi ke sana. Dikatakan jika temannya akan menghubungi pihak terkait, dan mereka juga harus meminta izin pada orang tua masing-masing. Malam harinya saat makan malam, ayahnya menyuruhnya untuk mengambil pupuk esok hari. Dan Cakra pun mengiyakannya. Keesokan harinya di pagi sekali, Cakra ternyata berbohong kepada ayahnya. Dia akan pergi ke Thailand hari itu. Dan dia pun tidak memberitahu hal itu kepada ayahnya. Saat dia menemui temannya, tiba-tiba temannya tidak bisa ikut bersama Cakra. Dan dia pun menyarankan Cakra untuk tetap tinggal. Cakra pun mengatakan jika dia tidak tahan kerja tanpa mendapat bayaran. Dia pun berencana untuk pergi dalam beberapa tahun dan kembali membawa uang. Dan kemudian pergilah Cakra seorang diri. Mobil yang ditumpangi Cakra pun berhenti di suatu tempat. Terlihat sang supir meminta uang dari para penumpang. Di sini bisa dikatakan sang supir adalah penyalur pekerja ilegal ke negara lain. Cakra dan seorang pria tidak bisa membayar supir tersebut. Karena tidak bisa membayar, supir itu mengatakan jika mereka akan bekerja di pabrik yang berbeda. Kemudian mereka tiba di suatu tempat. Ternyata di sana juga telah banyak orang yang menunggu. Hari pun menjelang malam. Mobil jemputan pun tiba. Mereka dibawa dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka pun tiba di Thailand. Mobil itu membawa mereka ke sebuah dermaga pelabuhan. Pria gendut itu mengatakan jika mereka akan ke pabrik menggunakan kapal. Seorang pria yang menolak hal itu harus terkena pukulan oleh pria gendut tersebut. Sampai di sini semuanya terlihat mencurigakan. Cakra dan yang lainnya pun digiring menuju kapal. Sesampai di tengah laut, ada kapal lain yang mendekat. Kapten kapal tersebut pun memilih Cakra dan 3 orang lainnya untuk pergi ke kapalnya. Di sini mereka belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka belum sadar jika mereka telah menjadi korban penjualan budak ilegal. Di kapal itu mereka mulai bekerja memasukkan hasil tangkapan ke dalam penampungan. Ketika malam tiba, mereka hanya diberikan makan nasi tanpa sayur ataupun lauk. Di malam harinya mereka pun harus tidur bersempit-sempitan di bawah kapal. Keesokan harinya saat mereka kembali bekerja, seorang pria tampak sakit dan lemah. Sang kapten pun mendekati pria tersebut. Bukannya menolong pria itu, kapten itu malah menyentrumnya. Bukan hanya itu saja, secara tiba-tiba pria itu pun didorong ke arah laut. Melihat hal itu Cakra terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Dikatakan juga jika hasil tangkapan tersebut akan dijadikan sebagai makanan peliharaan. Hari-hari pun terus berlalu. Cakra dan pekerja lainnya terus bekerja setiap hari tanpa bayaran sedikit pun. Kapal pun bertepi di sebuah tempat. Kapten kapal dan rekan-rekannya pergi ke daratan. Tetapi para pekerja tidak diizinkan untuk pergi dari kapal. Mereka pun telah dijaga oleh pria yang bersenjata. Malam harinya pun kapal kembali berlabuh. Tiba-tiba dari belakang kapal, seorang pria berusaha kabur menggunakan jerigen. Tetapi kapten kapal menyadari akan hal itu. Mereka pun menemukan dan menangkap pria itu kembali. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata pria itu pun diikatkan pada sebuah rantai yang diberi pemberat. Kemudian mereka pun melempar pria itu ke laut. Apa yang mereka lakukan sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Suatu hari Cakra membawakan ikan segar yang tertangkap ke kaptennya. Dia pun bertanya, "Kapan hutang kami akan lunas?" Kapten itu pun menjawab, "Sesampai di Thailand, hutangmu akan lunas."
Dan karena kebaikannya, kapten pun memberikan daging ikan mentah kepada Cakra untuk dimakan. Pada suatu hari, kapal pemasok lain pun mendekat. Tetapi kawan Cakra di sebelahnya mulai menunjukkan keanehan. Dia terlihat mulai tidak normal. Kapten pun akhirnya mendapatkan 2 pekerja baru yang berasal dari Burma. Keesokan harinya, pria itu pun dipukul oleh kapten saat dia sedang bekerja. Kapten mengatakan jika pria itu terlalu lamban dalam bekerja. Merasa kesal, pria itu pun memukul kapten menggunakan sebuah sekop, dan kapten pun jatuh ke laut. Tetapi sayang, teman-teman kapten dengan cepat melumpuhkannya dengan senjata. Tak lama berselang, kapten pun memanggil sebuah kapal untuk mendekat. Pria malang itu pun telah diikat tali di tangan dan kakinya. Setelah itu mereka pun menjeburkan pria itu ke laut. Ternyata pria malang itu ditarik dari 2 arah yang berbeda oleh kedua kapal tersebut. Mereka telah membunuh pria malang itu dengan kejam. Karena hal itu, Cakra pun menyimpan dendam terhadap mereka. Di hari berikutnya, Cakra terus mengantarkan ikan kepada sang kapten. Dan seperti biasa, daging ikan pun diberikan kepadanya. Saat malam tiba, ketika Cakra hendak makan, pekerja yang baru menghabiskan makanannya. Ternyata pekerja itu iri dengan Cakra yang sudah makan ikan yang diberikan oleh kapten. Keesokan harinya pun terjadi hal yang sama. Pekerja baru itulah yang mengantarkan ikan kepada sang kapten. Merasa tersaingi, pada malam harinya Cakra memukul pria itu dan membuatnya jatuh ke laut. Kapten pun mengumpulkan seluruh pekerja pada hari itu. Tanpa pikir panjang, ternyata Cakra langsung maju ke depan dan mengakui perbuatannya. Kapten sudah menyadari hal itu, dan dia pun memberi hukuman hutang kepada Cakra. Dia mengatakan jika Cakra harus bekerja selamanya di kapal itu. Di suatu sore, Cakra pun disuruh untuk menjaga kemudi kapal sebentar, karena nakoda kapal akan pergi untuk buang air. Di sana Cakra mempelajari cara mengemudikan kapal. Kehidupan sebagai budak ilegal di laut memang mengerikan. Hal itu terlihat dari sebuah mayat yang entah mayat siapa mengambang di laut. Pada suatu malam, setelah semuanya tertidur, Cakra pun bangun dengan membawa sebuah tulang di tangannya. Dia menuju ke ruang mesin dan mematikan mesin itu, sehingga membuat seisi kapal gelap gulita. Kemudian turunlah pria yang sedang berjaga di atas untuk memeriksa. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba Cakra yang berada di dekatnya segera memukulnya dengan keras. Pria itu pun tewas seketika. Di pagi hari, Cakra sudah menunggu di dalam kemudi kapal. Saat pria itu lengah, dia pun segera memukul pria itu menggunakan sebuah tulang. Bukan hanya sekali, Cakra memukul berkali-kali ke arah pria itu. Tampak terlihat Cakra mengeluarkan dendam yang telah lama dipendamnya. Sang kapten yang menyadari Cakra berada di atas pun marah. Dia membawa sebuah senjata untuk memberi pelajaran terhadap Cakra. Sesampainya di atas, Cakra yang sudah siap menunggu segera menghantamkan tulang keras itu ke kapten tersebut. Sang kapten pun tewas seketika. Cakra pun segera menyuruh pekerja lain untuk membuang mayatnya ke laut. Dia pun membuang mayat yang berada di atas kapal. Setelah itu dia mengambil uang yang berada di dalam laci. Dia pun segera membawa kapal tersebut untuk kembali ke dermaga. Cakra pun pergi meninggalkan pekerja lain di kapal itu. Kemudian Cakra pun kembali ke kampung halamannya. Di sana dia melihat ayahnya sedang bekerja di sawah. Tanpa sadar dia pun meneteskan air mata. Dan Cakra pun pergi kembali.